Ya, Shalom Lahem bersama Masiyah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ustadz Timothy Al-Awal untuk menuntaskan jawaban para polemikus muslim yang melenceng pemikiran mereka terhadap iman kekristenan. Dalam hal ini saya ingin memberikan sebuah topik yang sangat spektakuler, masih berkaitan tentang pemahaman yang dibawa oleh Goldian Simbolon khususnya, dengan judul yang disebut sebagai firman Allah versus kata-kata manusia. Jadi ini adalah tema yang sangat menarik karena saya mendapatkan kabar dari kawan saya yang dari Kristen, penyerangan pemahaman Goldian Simbolon yang menjadi-jadi, di mana dia mengatakan bahwa Injil merupakan bukanlah sebuah presentasi firman Tuhan, tetapi itu merupakan suatu kata-kata manusia dengan mengutip Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, sebelum kita masuk dalam tema kita pada hari ini, mari kita simak dulu cuplikan video tersebut. Dengan seksama, how about a Holy Bible? Bible sebuah biblos, kumpulan buku-buku yang dianggap suci oleh mereka. Apakah itu berasal dari Tuhan? Apakah itu murni dari Tuhan? Tidak. Bahkan gospel pun yang menjelaskannya. Silakan cek di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Lukas mengatakan dengan kata ganti orang pertamanya, "Hai Theophilus yang mulia, aku menyelidiki peristiwa ini dengan teliti dan dengan seksama, lalu aku menuliskannya." Pertanyaannya, apakah yang ditulis Lukas itu adalah kitab suci? Tidak. Apakah yang ditulis Lukas itu firman Tuhan? Jelas tidak. Lalu apa yang ditulis Lukas? Hasil penyelidikan. Ya, terhadap pendeta Abednego ini yang mengangkat dirinya sebagai seorang pendeta gadungan, luar biasanya dia menyatakan diri bahwa ketika membahas tentang firman-Nya Allah itu secara lantangnya mengatakan bahwa apakah Alkitab itu adalah firman-Nya Tuhan? Tidak. Wow, hebat sekali gitu. Ketika dia memahami sebuah kitab, orang itu harus berdasarkan dalam perspektif pemahaman beliau sebagai seorang muslim. Tapi kita pun juga akan mengorek hal yang sama terhadap Al-Quran itu sendiri, di mana pemahaman Al-Quran pun juga ada sebagian yang berasal dari perkataan manusia, bukannya 100% firman-Nya Allah berdasarkan sejarah yang saya akan bawa pada hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin meluruskan dulu tentang bagaimana Alkitab itu dipandang dalam iman kekristenan. Ya, sebenarnya perlu kita luruskan juga bahwa perbedaan Alkitab dan Al-Quran dengan perspektif teologis Islam khususnya yang mempercayai pewahyuan Al-Quran secara mekanistik, iman Kristen tidak mempercayai adanya wahyu yang didiktekan secara langsung melalui malaikat Jibril. Dalam perspektif Kristiani, wahyu Allah itu bersifat dinamis. Sekalipun semua tulisan dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah atau pantagrafete theopneutos dalam 1 Timotius 3:16. Namun para penulis tetap menggunakan akal budinya, bukan secara mekanistis seperti seruling di tangan seniman, tetapi secara dinamis melakukan seleksi sumber sejarah seperti yang dilakukan oleh Lukas, menyelidiki peristiwa itu dengan seksama dari mulanya dari para saksi mata dan kemudian menuliskannya secara teratur. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Roh Kudus menjaga agar tulisan itu bebas dari kesalahan dalam pesan teologisnya. Tetapi aneka varian dalam kisah yang kadang berbeda justru membuktikan apa yang dituliskannya itu benar, karena dipandang dari berbagai sudut dan perspektif yang berbeda, tetapi saling melengkapi dan tidak ada upaya penyeragaman. Jadi saya tertarik dalam tulisan ini di mana bahwa
pengilhaman melalui kuasa Roh Kudus akan Alkitab itu bukan seperti penyampaian yang bersifat yang bukan dinamis, dengan pernyataan bahwa layaknya seperti seruling di tangan seniman, di mana penyampaian firman Kristus itu lepas dari budaya ataupun lepas dari penyampaian penulisnya itu sendiri. Sehingga wajar saja Alkitab bukan dimaknai bahwa itu sebuah isi pesan yang bersifat remata atau perkataan yang bersifat penyampaian apa yang Allah sampaikan melalui perantara nabi-nabi, tetapi ada juga sejarahnya, ada pun juga latar belakang kenapa itu ditulis. Jadi kalaupun Al-Quran itu membandingkan Alkitab dalam perspektif wahyu yang bersifat statistik, di mana Allah itu menurunkan itu dari Lahul Mahfudz, semuanya dikatakan firman-Nya Allah, yaitu sangat-sangat kacau sekali pemikirannya. Karena kami tidak mengenal yang namanya konsep penuzulan, yang seolah-olah Allah itu mendiktekan perkataannya seluruhnya dalam Al-Quran, begitu juga dalam pemahaman kekristenan. Jangankan Lukas, para rasul sendiri pun, termaksud Rasul Yohanes yang dikasih Tuhan Yesus dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, dikatakan apa yang kami dengar, apa yang kami raba, apa yang kami lihat mengenai firman itu, kami tuliskan kepadamu, firman yang hidup maksudnya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi ini bukan bersifat yang namanya pewahyuan yang bersifat ngorong-ngidul gitu loh. Karena Alkitab juga merupakan sumber sejarah. Dan saya rasa nggak heran ya kenapa kenapa Goldian Simbolon kawan-kawan lainnya seperti mengkritik Alkitab harus seperti pemahaman pewahyuan Al-Quran yang non dinamis atau yang bersifat non sejarah. Karena memang Muhammad Al-Khalafullah pernah menulis bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah tetapi kitab sastra. Harus dipahami dalam pengertian sastra. Itu sudah diterjemahkan loh bukunya. Dan saya punya buku itu. Tapi kita nggak akan membahas tentang masalah itu. Yang menjadi juga rujukan kita adalah perbandingan dalam Al-Quran. Benarkah Al-Quran itu 100% firman-Nya Tuhan? Tok. Tidak ada campur tangannya dalam perkataan manusia. Oke, sebelum kita masuk dalam sejarah, coba kita kuliti dulu dalam pemahaman ayat-ayat Quran itu sendiri. How about the Quran? Apakah firman Tuhan itu dalam Quran itu sendiri termaksud sepenuhnya 100% firman Tuhan itu sendiri? Ya, dalam surah yang ke-27 dalam Al-Quran ayat 91, di situ dikatakan bahwa aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri ini. Nah, pertanyaannya, kalau memang Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, kenapa dalam ayat ini dikatakan aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri ini? Apakah Allah itu mengatakan bahwa aku merujuk kepada dirinya sebagai ganti Muhammad? Tapi tidak kan? Di sini merujuk kepada Muhammad sendiri yang menyatakan diri untuk diperintahkan oleh Allah menyembah negeri ini. Memang kita akui banyak dalam ayat Al-Quran di mana Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi, sama seperti para ahli Taurat yang dulunya sempat diturunkan kitabnya oleh Allah itu sendiri. Ya, itu urusan saudara muslim sendirilah ya. Tapi ada 2 ayat yang saya temukan di mana sebenarnya Al-Quran itu tidak lepas juga dari campur tangan kata-kata Nabi sendiri. Satu lagi nih, dalam surah yang ke-69 ayat 40 dikatakan di situ Innahu la'akuli rasulin karim, yang berarti sesungguhnya Al-Quran itu perkataan Rasul yang mulia. Perkataan ini sama dengan ayat lain dalam surah At-Tawakkir ayat 19 yang berbunyi sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman utusan yang mulia. Lalu kalau tidak ada campur tangan dan perkataan manusia, kenapa mengkritik ayat-ayat Alkitab yang dimana waktu itu si Goldian Simbolon mengutip Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 4, di mana mereka sebagai saksi mata mewartakan akan firman Tuhan. Nah, jadi saya punya 2 bukti ya di sini. Untuk menambah lagi bukti yang menjadi penguatan kita akan masuk dalam sejarah. Ya, sejarah dalam pengkodifikasian Al-Quran, kita sangat mengenal yang namanya Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud sendiri, yang merupakan salah satu pelafal Quran terbaik menurut Muhammad. Bahkan dalam hadis Islam sendiri, beliau sudah diuji pelafalannya itu sangat kuat oleh nabinya. Bahkan Nabi sendiri pernah mengatakan bahwa pelajarilah salinan Al-Quran dari 4 orang, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, lalu dari Salim, Abu Hudzaifah,
Lalu Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab, 4 orang yang ditunjuk ini tidak ada mengenal Rasman Utsmani, tidak mengenal Utsman sebagai orang yang tingkatan pelafalannya itu diakui oleh Nabi Muhammad. Tapi kenapa saudara Muslim sekarang ini menggunakan Rasman Utsmani? Padahal waktu itu Nabi sendiri menunjuk 4 orang ini. Bahkan yang pertama itu Ibnu Mas'ud yang paling kuat hafalannya. Tapi itu kembali kepada saudara Muslim sendiri. Kita akan tetap pada topik yang sebelumnya. Ya, lanjut ya. Dalam sejarah Quran sendiri pengkodifikasinya, Abdullah bin Mas'ud sempat tidak memasukkan surah Al-Fatihah atau pembukaan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua itu yang dikenal dengan muhawidatin atau 2 bab terakhir dalam Al-Quran, yaitu suratul Falaq maupun suratul Nas, yang yang dinomorkan 113 dengan 114. Itu tidak dimasukkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam kodifikasi Qurannya. Dan menurut sejarah, ini saya akan bacakan. Ya, ini saya kutip dari www.sunnah.com Bukhari 4977. Di sini hadis sendiri yang diriwayatkan oleh Zir bin Hubaish. Ia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Abu Al-Mudir, saudaramu Ibnu Mas'ud berkata fulan," dalam kurung yaitu 2 muhawidat yang tidak termasuk dalam Al-Quran. Ubay berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah tentang mereka, dan dia berkata, mereka telah diwahyukan kepadaku dan aku telah membacakannya." Maksudnya sebagai bagian dalam Al-Quran. Jadi Ubay menambahkan, dan kami katakan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi Ibnu Mas'ud, salah seorang yang diakui tingkat pelafalan Qurannya, sempat tidak memasukkan surah yang terakhir itu ya, 2 surah yang terakhir yang disebut dengan mu'awwidhatin sebagai kitab sucinya yang dipandang oleh Ibnu Mas'ud. Ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari kitab suci. Dan apakah alasan Ibnu Mas'ud mengatakan ini bukan bagian dari kitab suci? Ini saya ambil dari www.alhakam.org. Nanti akan saya kasih di deskripsi deskripsi YouTube saya ya. Di sini jelas sekali. Pernyataan website dikatakan bahwa beberapa kritikus Islam mengajukan keberatan bahwa Hazrat Abdullah bin Mas'ud tidak menganggap surat Al-Fatih dan muhawidatin atau 2 bab terakhir dalam kitab suci Al-Quran sebagai bagian dari teks asli seluruh Al-Quran, sehingga menyebabkan naskah hipotesisnya terdiri dari 111. Jadi jelas ya, di sini dikatakan bahwa tidak menganggap surat Al-Fatih dan muhawidatin itu bagian dari kitab suci. Dan apakah alasannya yang menguatkan itu? Pada penjelasan website yang sama ya, di situ sudah diberikan keterangan, harus jelas dari narasi-narasi ini bahwa Hazrat Abdullah bin Mas'ud hanya menyampaikan pendapat tentang 2 pasal atau 2 surah dalam Al-Quran terakhir. Narasi lain menyebutkan bahwa dia berpikir karena ini hanyalah doa yang diungkapkan kepada Nabi untuk mencari perlindungan dari Allah. Jadi dalam arti 2 surah terakhir maupun juga surah yang pertama dalam Al-Quran itu adalah perkataan Nabi yang adalah manusia. Makanya Abdullah bin Mas'ud tidak memasukkan ini dalam Qurannya. Dan sumber yang lain lagi, ini dikuatkan oleh http://voaislamic.com atau News Liberalism tahun 2014 sempat menyatakan hal yang sama dari ulama Islam sendiri. Imam Al-Qurtubi rahimullah, dia berkata bahwa Ibnu Mas'ud menyangka bahwa al-muhawizatin merupakan doa untuk ta'waduz atau memohon perlindungan dan bukan bagian dari Al-Quran. Jadi untuk kawan-kawan muslim atau kawan-kawan Kristen bisa baca ya surah Al-Fatih ataupun juga surah terakhir yaitu surah Al-Falaq dan juga surah Al-Nas. Itu jelas sekali. Di situ ada doa Nabi kepada Allah yang dianggap bukan firman-Nya Allah. Makanya tafsir Ibnu Mas'ud tidak pernah memasukkan 3 surah tadi sebagai bagian yang disebut dengan kalamullah. Nah, jadi jelas ya, saya menggunakan 2 sumber dalam video ini. Yang pertama dalam Al-Quran maupun yang kedua dalam sejarah dan hadis lah. Jelas sekali bahwa sebenarnya Al-Quran tidak lepas dengan perkataan manusia. Bahkan Rasulullah itu akan manusia juga. Kalau seandainya Injil Lukas dianggap sebagai bagian riset ataupun juga saksi mata, apalagi
Ya itu tadi, 3 surah dalam Al-Quran yang itu bukan firman Allah, tetapi suatu doa manusia melalui Nabi kepada Allah. Nah, ini jadi PR untuk kita bersama, baik itu juga saudara muslim. Pesan saya, jangan dulu sempat mengkritiki iman seseorang sebelum iman Anda sudah dikritisi. Jadi sekian dari penyampaian saya, semoga ini menjadi bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.